Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kawan-kawanku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan judul makalah kami, yaitu pengertian manajemen, fungsi manajemen, dan prinsip manajemen, yaitu yang akan dosen pengasuhnya Ibu Ilfi Rahmi Putri SE MSI. Baik, saya akan ke pendahuluan. Manajemen merupakan utama dalam organisasi untuk mengelola dan mengkoordinasi sumber daya manusia, dan para manajer bertanggung jawab untuk pelaksanaan organisasinya, baik untuk hasil sekarang maupun untuk potensi masa datang. Manajemen memasukkan unsur kepemimpinan di samping penerapan berbagai keahlian teknis seperti keterampilan, pengambilan keputusan, dan perencanaan. Dalam konteks lingkungan luar substans organisasi, para manajer melakukan fungsi-fungsi dasar dan mempertahankan keseimbangan dinamis. Manajemen merupakan faktor yang sangat menentukan dalam mencapai suatu tujuan dan keberhasilan pada setiap lembaga. Oleh karena itu, lembaga yang tidak mengikuti perubahan zaman dengan sendirinya akan tertinggal dengan lembaga yang lain. Untuk itu, lembaga yang ingin bersaing di era globalisasi ini harus menggunakan manajemen dalam melaksanakan aktivitasnya. Rumus masalah. Yang pertama, apa pengertian manajemen? Yang kedua, bagaimana penerapan fungsi-fungsi manajemen? Yang ketiga, bagaimana prinsip-prinsip manajemen? Tujuan manajemen itu sendiri, yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Padilla Sari, Prodi Manajemen Dakwah dari kelas D kelompok 1, yang ingin menjelaskan tentang fungsi-fungsi dasar manajemen. Nah, sebelumnya teman saya sudah menjelaskan apa itu manajemen. Nah, teman-teman pasti sudah sedikit tahu apa itu manajemen. Nah, fungsi-fungsi dasar manajemen. Keberhasilan dan kesuksesan suatu organisasi harus diimbangi dengan penerapan fungsi manajemen yang baik pula. Nah, fungsi-fungsi manajemen adalah elemen-elemen yang selalu ada dan melekat pada proses manajemen yang diajukan oleh manajer untuk melaksanakan kegiatan mencapai tujuan. Nah, sedangkan menurut G.E.T. Ridal Winardi, fungsi manajemen terdiri dari 4. Yang pertama, perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan. Penulis menyimpulkan bahwa fungsi manajemen harus diaplikasikan sehingga tujuan serta visi dan misi organisasi dapat tercapai. Nah, menurut Henry Payal, terdapat 5 fungsi manajemen. Yang pertama, fungsi perencanaan merupakan proses pengambilan keputusan yang merupakan dasar bagi kegiatan atau tindakan ekonomis dan efektif pada waktu yang akan datang. Nah, yang kedua, fungsi pengorganisasian yang didefinisikan sebagai proses menciptakan hubungan antara fungsi dan faktor fisik agar kegiatan yang harus dilaksanakan disatukan dan diarahkan pada pencapaian tujuan bersama. Nah, yang ketiga, fungsi pengarahan, yaitu yang menstimulir tindakan agar betul-betul dilaksanakan. Yang keempat, fungsi pengkoordinasi. Suatu usaha terkoordinir ialah di mana kegiatan karyawan itu harmonis, terarah, dan terintegrasikan
menuju tujuan-tujuan bersama. Yang kelima, fungsi pengawasan. Nah, fungsi pengawasan pada hakikatnya mengatur apakah kegiatan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dalam rencana. Makin jelas, lengkap, serta terkoordinir rencana-rencana, makin lengkap pula pengawasan. Nah, segitu saja yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Juga harus mengadakan kepentingan organisasi, dan hal itu merupakan syarat dan tujuan agar organisasi dan kepentingan berjalan dengan efektif dan baik. 7. Penggajian pegawai. Dalam penggajian pegawai, kita harus memikirkan bagaimana si karyawan bisa dan dapat bekerja dengan sebaik mungkin dan tenang hingga berkompetisi yang lebih gede lagi dan menimbulkan prestasi yang lebih tinggi lagi, sehingga si karyawan berkompetensi tinggi dan berprestasi lebih tinggi lagi. 8. Pemusatan. Pemusatan wewenang akan menimbulkan pemusatan tanggung jawab dan dalam suatu kegiatan. 9. Tingkatan. Pembagian kerja menimbulkan adanya atasan dan bawahan. Dengan adanya tingkatan ini, maka setiap karyawan akan mengetahui kepada siapa ia akan bertanggung jawab dan kepada siapa dia menuruti suatu perintah. Dan ketertiban dan disiplin sangat dibutuhkan untuk mencapai suatu tujuan. 11. Keadilan dan kejujuran. Keadilan dan kejujuran harus ditegakkan pada setiap atasan maupun bawahan. Mengapa? Semestinya atasan yang baik adalah atasan yang mempunyai wewenang berperilaku adil terhadap bawahannya. 12. Stabilitas kondisi karyawan. Dalam setiap kegiatan, kestabilan karyawan harus kita jaga sebaik-baiknya sehingga suatu pekerjaan berjalan dengan baik dan efektif. 13. Inisiatif. Inisiatif itu timbul dari pikiran seseorang masing-masing menggunakan daya pikir untuk mewujudkan sesuatu dan penyelesaian suatu pekerjaan dengan sebaik mungkin. 14. Semangat kesatuan. Semangat kesatuan yaitu setiap karyawan harus memiliki rasa kesatuan, yaitu rasa senasib dan sepenanggungan, sehingga menimbulkan kerjasama yang baik dan efektif. Dan pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab. Nah, sekian pembahasan dan presentasi dari saya dan teman-teman saya. Kami ucapkan kepada ibu dosen dan teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.